HP lipat Huawei terbaru akhirnya datang lagi. Desainnya makin keren, durabilitasnya makin kuat, dan kameranya yang makin total. HP lipat keren ini namanya Huawei Mate X7. Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza, dan langsung aja ini dia satu smartphone foldable yang sangat menarik, Huawei Mate X7. Udah hampir setahun ya sejak nyobain Mate X6 yang udah bagus, sekarang datang lagi X7 yang lebih bagusnya itu nggak main-main dengan upgrade yang berasa pada pemakaian sehari-hari. Langsung aja, kalau kita lihat dari HP-nya, Huawei masih mempertahankan banyak elemen desain dari versi sebelumnya. Warna merahnya yang khas tetap keren dan ngasih kesan premium yang nggak main-main berkat material vegan leather-nya. Untuk warna yang launching di Indonesia itu bakal ada warna merah, hitam, dan juga putih. Nah, untuk soal desain, yang palingan kelihatan bakal beda itulah di bagian bentuk kameranya. Sekilas mungkin mirip-mirip ya kalau kita compare, tapi nggak sama. Untuk HP sendiri tetap tipis, enak deh dipegang dengan atau tanpa casing bawaannya. Selain itu, dikantongin juga nggak berasa tebal sama sekali untuk sebuah smartphone lipat. Apalagi mempertimbangkan dia punya sistem kamera yang komplit banget. Untuk urusan build quality, versi baru ini makin solid, makin kuat, dan sertifikasinya itu lebih komplit lagi. Kalau sebelumnya di Mate X6 itu kan punyanya adalah IPX8, X8. Nah sekarang Mate X7 itu udah komplit karena ada IP58 dan IP59. Ada perlindungan dari debu dan peningkatan dari proteksi air. Cuma diguyur doang mah aman, dicelupin, ditenggelamin ke kolam renang aman. Disemprot dengan tekanan tinggi atau kena air panas sampai 80 derajat bisa-bisa aja. Tapi jangan dicobain ya di rumah, ini buat perlindungan aja. Selain perlindungan dari debu dan air, Huawei juga memperkuat Mate X7 dari segi struktur perangkat untuk meningkatkan durabilitas dari efek goresan dan juga benturan. Waktu Mate X6 tahun lalu, Huawei itu sempet demoin mereka ngegantung motor pakai HP untuk nunjukin kekuatan dari struktur axle-nya. Nah untuk sekarang emang nggak didemoin lagi sih karena kan tetap bisa, dan Huawei memilih fokus di bagian lain yang juga perlu dibikin makin kuat. Untuk layar luar ini dipakein Kunlun Glass Crystal Armor yang 16 kali lebih tahan goresan dan 25 kali lebih tahan benturan dibandingkan kaca biasa. Mau taruh HP di kantong dengan barang lain aman aja. Selama nyobain HP ini, saya tuh sengaja ngelepasin plastik anti gores yang terpasang tuh biar kita tahu seberapa tahan sih goresannya. Dan setelah 10 hari lebih dengan pemakaian yang tidak disayang-sayang, ternyata layarnya masih beneran mulus. Selain dari layar luarnya, layar dalamnya juga semakin kuat karena pakai 3-layer composite ultra tough structure. Makanya Mate X7 ini jadi lebih tahan banting. Misal dia jatuh ke ubin rumah gitu dengan jarak sekitar 1,5 meter kayak dari meja, itu aman, nggak pecah layarnya. Makanya dengan kombinasi peningkatan sertifikasi IP rating dengan kekuatan struktur, menurut saya harusnya Mate X7 ini udah bisa ngasih ketenangan dalam pemakaian kita sehari-hari. Habis dari bagian desain, bagian lain yang juga dapat peningkatan udah pasti adalah di kameranya. Ini masih dengan 3 kamera di belakang tapi upgrade khususnya di lensa utama dan telefotonya. Yang pertama, Huawei Mate X7 punya 50 megapiksel Ultra Lighting HDR kamera. Smartphone lipat pertama dengan EV Cinematic Ultra HDR kamera dan sensor terbesar di HP foldable saat ini. Kemampuan penangkapan cahayanya ini dikatakan 21 kali lebih baik dibandingkan Mate X6. Ini udah peningkatan banget harusnya. Terus telefoto makronya juga naik nih karena sekarang ada 50 megapiksel dengan aperture lebih lebar di f2.2 yang akan sangat berguna pada situasi low light. Nah kita bisa lihat saat handphone foldable lain masih kesulitan untuk ngasih specs terbaik di HP lipat mereka karena keterbatasan tempat, form factor dan segala macam, Huawei tetap total bahkan bisa pasang sensor lebih besar dibandingkan handphone populer kayak iPhone 17 Pro atau handphone foldable lain seperti Z Fold 7. Nah langsung aja kalau kita lihat dari hasil fotonya, Huawei Mate X7 ini seperti biasa Huawei memang jagoan ya. Emang sangat tidak mengecewakan di macam-macam situasi yang saya tes. Buat mereka yang concern sama warna, Huawei masih bawa True to Color 2.0 untuk akurasi yang lebih true to life bahkan saat dibandingkan dengan objek aslinya. Huawei Mate X7 juga ada fitur AI Remove untuk hapus objek yang nggak kita inginkan, dan ada AI Best Expression buat milih ekspresi terbaik saat kita foto. Untuk dynamic range, wah luas banget, nggak bercanda emang teknologi yang dibawa sama Huawei di lensa utamanya tadi. Di kondisi lighting yang ideal sampai backlight sekalipun, ini masih dihandle dengan sangat baik.
OLED juga sangat bisa diandelin pastinya. Makanya menurut saya perlu banget dikasih kredit tersendiri sih bagaimana Huawei bisa membuat warna tetap kelihatan oke di situasi lighting yang tidak ideal sekalipun. Hal lain lagi yang saya suka adalah di sini soal detailnya. Ini nggak cuma ngomongin lensa utama aja, tapi juga dengan telefoto makro yang bagus. Buat foto portrait hasilnya menyenangkan sekali untuk terlihat dengan separasi yang begitu bagus. Palingan yang perlu di notes adalah kalau menurut saya, tuningan skin tone yang saya bisa bilang Asia banget ya, dengan muka yang dibikin cerah. Saya bilang begitu karena saya tahu muka saya sendiri kayak gimana warnanya. Tapi kalau buat banyak orang lain di luar sana yang suka dengan hasil foto yang bikin muka mereka jadi kelihatan lebih cerah, wah pasti bakalan suka sama hasilnya. Kemudian untuk kemampuan zoomnya ini juga bagus ya, terkhusus untuk 3,5x-nya. 10x menurut saya sih nggak jelek, tapi emang karena bukan kemampuan optikal, tentu secara ketajaman tidak sebaik yang 3,5x. Buat yang jauh-jauh bisa kok, tapi akan lebih asik kalau yang jauh ini dipakai buat foto makro yang deket-deket nih, karena hasilnya bagus banget ya, sama sekali tidak ada masalah gitu untuk digunakan. iPhone aja nggak bakal bisa tuh foto-foto makro kayak begini gitu, segampang ini. Makanya untuk sebuah smartphone foldable ini menurut saya adalah kamera yang impresif. Sedikit untuk ultra wide-nya ya oke, ya bagus, tapi tidak terasa spesial kalau menurut saya, karena dua lensa yang sebelumnya itu kayak kelihatan lebih wah, yang ini oke tapi tidak spesial. Tapi tetap sama sekali nggak bisa dibilang jelek kok, karena hasilnya bisa diandelin. Lanjut untuk kamera depan, hasilnya oke juga, tapi namanya kita udah pakai HP lipat, janganlah selfie dengan kamera depan, pakailah lensa utama ya, kamera belakang dibantu dengan layar begini gitu biar hasilnya lebih maksimal. Ya, langsung aja kita cobain. Ini Huawei Mate X7 untuk perekaman video di siang hari dengan langit yang cukup biru di sebelah sana, dan dynamic range-nya dapat ya. Ini di lensa 1x, resolusi 4K 30 fps, kita ganti ke ultrawide. Tidak jomplang warnanya, bisa lihat waktu dia transisi, warnanya nggak berubah. Kita balik ke satu lagi. Ya berubah sedikit tapi nggak banyak ya. Ini oke banget sebenarnya hasilnya. Sebelah sana, kita cobain telenya kali ya. Ini 3,5x, dia segini. Oh, ada Cybertruck. Sini ada 10x-nya. Ada 10x sampai di sana ya untuk detailnya. Mau lebih jauh juga bisa, sebenarnya sampai 20, cuman memang tidak disarankan ya. Lebih optimal di sini. 3,5 sudah paling oke. Kalau buat jalan, stabilisasi oke juga ya, nggak ada masalah sebenarnya untuk dibawa jalan, untuk nge-vlog dan segala macam. Kameranya mantap. Dan by the way, kalau buat kamera depan di 4K 30 hasilnya seperti ini. Kalau sambil jalan, oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya, skin tone oke, dynamic range cakep, audio langsung didengar aja. Menurut kalian oke atau nggak? Silahkan dikomentarin aja di bawah. Oke, kita lanjut. Ini di kondisi malam hari, 4K 30 fps. Kita sambil jalan, stabilisasi bisa langsung lihat warnanya. Detailnya kalau kita diem nih, coba 3,5 deh. Nah itu sana yang jauhan dikit, coba sambil jalan ya. Kalau kita pindah ke 1x lagi seperti ini, dan untuk ultra wide seperti ini. Oke, sekarang kita compare sedikit untuk sampel video iPhone 17 Pro sama Huawei Mate X7. Kita bisa lihat dari skin tone, ini warnanya. Audio kita ganti-ganti supaya kalian bisa dengar gimana kualitasnya. Dynamic range di sana agak mendung sih, kita putar ke sebelah situ kali ya. Walaupun banyak kabel tapi ada warna birunya sedikit, bisa lebih dapat hasilnya kayak gitu. Oke, jadi itu dia dua aspek yang secobanya saya emang layak diandelin sama Huawei untuk jadi highlight di produk barunya mereka ini. Desain bagus, build quality-nya mantep, dan punya kamera yang bagus. Nah terus gimana dengan bagian yang lain? Kalau kita ngomongin soal specs layar, entah itu layar di luar ya, yang ukuran lebih kecil sampai layar di dalam, itu semua udah dikasih specs premium sama Huawei. Panel OLED LTPO, resolusi tinggi, adaptive refresh rate hingga 120 Hz, dan PWM dimming juga. Kombinasi yang udah jadi jaminan mutu untuk kualitas visual layar. Emang nggak cuma specs di atas kertas ya, tapi pas kita lihat secara visual ini emang bagus. Dipakai nonton, scrolling, foto, semuanya udah enak banget. Kemudian untuk spek internal lainnya, Huawei seperti biasa emang tidak secara gamblang ngasih tahu kita pakai chipset apa, tapi kalau dari pencarian saya nemu ini muncul Kirin 9030 Pro.
RAM-nya menarik sekali di angka 16GB, storage-nya juga 512GB. Ini gede-gede banget ya, yang mana sangat welcome di masa seperti sekarang ketika harga komponen pada mahal-mahalnya. Untuk overall performance dari Mate X7 udah sangat cukup kalau menurut saya buat macam-macam aktivitas dari yang ringan sampai cukup intensif sekalipun. Multitasking enak, apalagi ditambah dengan MUI-nya Huawei yang smooth dan buka split screen atau pop-up window itu bisa gampang banget. Jadi kita bisa buka 3 aplikasi sekaligus dengan fitur live multitasking mereka. Layar gede begini juga enak banget untuk dipakai macam-macam, dari nonton, buka peta, nge-review dokumen kerjaan, ngecekin portofolio saham, sampai ngedit video di CapCut, bisa semua. Apalagi untuk aplikasi yang sudah terfasilitasi dengan baik sekali lewat Huawei App Gallery. Ya, kita tinggal ketik aplikasinya mau cari apa, install, beres. Aplikasi Google yang mungkin masih suka dikhawatirkan, itu nggak perlu dipusingin lagi karena bisa semua. Untuk main game bisa juga kok ya, buat yang mau. Palingan kalau buat game yang punya kebutuhan grafis cukup tinggi, settingnya medium aja biar tetap nyaman dipakai main. Kemudian di bagian baterai ini dipasangin kapasitas 5600 mAh. Daya tahannya cukup banget untuk pemakaian sehari-hari dan nggak cepat habis dengan pemakaian intensitas sedang. Nah, untuk Huawei Mate X7 ini kan bakal dirilis resmi di Indonesia nanti tanggal 5 Maret 2026 ya. Nanti bakal ada total benefit yang menarik sekali, dari hadiah sampai 13,1 juta berupa bank cashback ya, hingga 5 juta, terus dapat bonus jam pula Huawei Watch GT 5 Pro, ada trade-in cashback senilai 1,5 juta, terus ada screen insurance senilai 2,6 juta, serta ada cashback dari tiket.com senilai 300.000. Ini promonya banyak banget dari Huawei Indonesia. Selain itu, Huawei Mate X7 ini juga bisa kalian beli dengan cicilan 0% hingga 24 bulan kalau mau. Selain itu, Huawei seperti biasa masih punya layanan after sales service premium gratis buat para pengguna Huawei Mate X7, termasuk Care Plus, perlindungan layar 1 tahun 1 kali, terus garansi wilayah Asia Pasifik, layanan perawatan proaktif one-on-one, dan layanan prioritas, serta banyak lagi. Jadi emang secara fasilitas after sales Huawei ini gila banget. Jadi, untuk sebuah smartphone foldable, Huawei Mate X7 ini emang ngebawa standar yang tinggi sekali, khususnya di bagian desain, build quality, serta tentunya bagian kamera yang komplit tanpa kompromi. Jadi, emang kameranya bener-bener udah flagship Huawei yang mana secara kualitas nggak perlu diraguin lagi. Jadi, kalau emang dirasa cocok sama kebutuhan kalian dan emang tertarik, langsung cek aja promo-promonya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segini aja dulu buat Huawei Mate X7. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa. Have a nice day.